Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya kepada Tuhan dan belas kasih-Nya, maka kita disebut orang beriman. Namun tidak semua orang menghidupi imannya sebagaimana dikehendaki Tuhan, yaitu bagaimana kepercayaannya pada Tuhan bukan hanya mempengaruhi tetapi menentukan tata wicara, tata lakunya, menentukan hidupnya. Itulah yang disebut dalam Injil iman yang besar, iman yang dalam, yang ditandai oleh kepercayaan penuh akan kuasa Allah dan belas kasih Allah. Itulah yang dalam keseharian disebut kehidupan penuh iman, orang yang sungguh percaya. Iman yang besar, iman yang dalam akan tampak saat seseorang mampu melewati berbagai ujian yang kadang datang tak terduga, entah karena situasi, kondisi ataupun emosi tertentu. Iman yang dalam tidak goyah, sekalipun orang itu dicekam emosinya yang dahsyat karena mengalami duka cita yang dalam, dia tetap percaya pada Tuhan. Atau menghadapi situasi yang ekstrim, penderitaan berkepanjangan, ia tetap percaya pada Tuhan. Atau kondisi yang mengenaskan, ketidakberdayaan, berada dalam kekurangan, keterasingan dan kesendirian, bahkan seakan tak ada jaminan atau tak ada jalan keluar, tetapi ia tetap percaya. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah membaca di suatu koran kisah tentang seorang ibu di Cina pada tahun 1988 yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya berusia 2 tahun yang rupanya diculik ketika sedang bermain dengan ayahnya, ditinggal untuk membeli minuman. Ternyata ketika menengok, anaknya sudah tidak ada. Maka ibu ini, ayahnya beserta ibunya terus mencari bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak ketemu, sampai 20 tahun tidak bertemu juga. Pada suatu hari, nenek dari anak yang hilang itu, yaitu ibu dari sang ibunya ini, meninggal dunia. Dan persis meninggal dunia pada hari kelahiran anaknya yang hilang. Lalu ibu ini berkata, saya merasa ini adalah tanda dari Tuhan. Cara Tuhan mengingatkan saya untuk tidak melupakan ibu yang melahirkan saya, yaitu yang meninggal tadi, dan anak laki-laki yang saya lahirkan, yang hilang lebih dari 20 tahun sebelumnya. Pada hari yang sama, seorang meninggal dan seorang dilahirkan. Usahanya dan kepercayaannya membuahkan hasil. Pada tahun 2020, ia berhasil bertemu dengan anaknya. Mungkin banyak orang berkata, percuma berharap dan percaya, sia-sia, bahkan ia disebut malah orang gila. Ketika melihat tanda, dia langsung menyumpai, cek anaknya bukan, ternyata bukan. Ketika ada tanda, dia kejar ke kota lain 700 km, ternyata bukan. Dan akhirnya menemukan setelah 32 tahun berpisah, ia bertemu kembali. Waktu saya membaca itu, saya ingat akan peristiwa kisah Santa Monica yang terus berdoa untuk pertobatan anaknya. Anaknya itu jauh dari Tuhan, hidup seenaknya, seorang pemuda pintar luar biasa, tetapi menggunakan kepintaran dan keterkenalannya untuk memenuhi hawa nafsunya. Dari bulan ke tahun dan puluhan tahun, Santa Monica terus mencucurkan air mata dan berdoa untuk pertobatan anaknya. Mungkin suaminya berkata, mungkin orang lain berkata, untuk apa berdoa lagi? Tapi ia terus berdoa.
Doa dan cucuran air matanya membuahkan hasil setelah 32 tahun sebelum ia menutup mata untuk terakhir kalinya. Anaknya bertobat, dibaptis, dan bernama Agustinus hingga menjadi tokoh gereja, uskup dari Hippo, dan Papa Gereja. Buah 32 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berhadapan dengan seseorang yang mengalami situasi yang membutuhkan belas kasih, yang ditopang oleh harapan yang kuat dan iman yang besar. Anak perempuannya sakit, menderita, tapi ia bukan orang Yahudi, ia seorang wanita. Ada double minority yang tidak memungkinkan seorang wanita yang bukan Yahudi bertemu dengan seorang guru Yahudi pada waktu itu. Ia adalah seorang Kanaan dan bertemu di daerah Sidon dan Tirus, daerah orang yang tidak mengenal Allah, bukan wilayah Galilea. Situasi ini seharusnya membuat dia tak bisa bertemu dan tidak mungkin memohon bantuan kepada Yesus, seorang guru Yahudi. Wanita ini justru mau memasukkan diri ke dalam bangsa terpilih dengan memanggil Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Anak Daud adalah ciri kepercayaan orang Yahudi kepada keyakinan bahwa kelak akan ada Mesias dari keturunan Daud. Tentu semua orang kaget. Ada seorang wanita memanggil Yesus Tuhan dan anak Daud. Hanya umat terpilih yang memanggil Yesus Tuhan dan anak Daud. Ini wanita dan bukan dari kelompok bangsa terpilih. Para murid terganggu dan meminta kepada Yesus untuk menyuruh diam. Yesus menanggapinya dengan berkata bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Ia hanya mau mengatakan inilah keyakinan orang pada waktu itu, bahwa Mesias hanya diutus pada bangsa yang terpilih. Dan itu didengar oleh wanita itu dan berkata kepada wanita itu, Tuhan, kasihanilah aku. Masih memohon. Dan Yesus berkata, tidak pantas mengambil roti dan memberikannya kepada anjing. Hinaan yang besar ketika seorang disebut anjing jalanan pada zaman itu. Maka ini suatu penghinaan. Tapi yang digunakan oleh Yesus kata-katanya dalam bahasa Yunani itu persisnya adalah anjing rumahan, anjing piaraan. Padahal orang Yahudi menempatkan anjing di luar rumah, tidak pernah di dalam rumah. Bagi orang Kanaan, anjing itu bisa masuk rumah. Orang Yahudi, anjing harus berada di luar rumah. Orang Kanaan seperti kita, anjing di dalam rumah. Kasih makan, kadang makan bareng, ya. Anaknya disuapi, anjingnya diberi makan, gitu ya, giliran gitu anjing. Bahkan tidur bersama. Itu ke orang Kanaan, ya. Jadi anjing pilihan. Yesus mengatakan tidak pantas mengambil makanan dari anaknya, dilemparkan kepada anjing yang ada di luar sana. Anjing peliharaannya di luar. Lalu wanita ini luar biasa rendah hati dan berkata, betul, tapi anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Nah, anjing yang ada di luar itu dimasukkan ke dalam rumah, makan di bawah tuannya, remah-remahnya. Maka orang Kanaan ini berkata, biar saya orang luar, tapi izinkan saya masuk ke dalam rumahmu untuk mendapat rahmatmu, ke dalam bagian menjadi bangsa orang terpilih, supaya saya juga mendapatkan rahmat dan berkat. Maka Yesus berkata, luar biasa, karena ketegaran hatinya, karena kerendahan hatinya dan ketekunannya terus meminta. Orang ini apalagi mengimani, ingin dimasukkan ke dalam bangsa yang terpilih. Dia bilang, besar imanmu, maka terjadilah menurut apa yang kamu kehendaki. Terkabulkan, anaknya sembuh. Maka rahmat, berkat dari Tuhan, kesembuhan tidak ditentukan oleh status, tidak ditentukan oleh situasi apapun, tapi bagaimana orang ini sungguh menunjukkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang Kanaan, wanita Kanaan ini adalah teladan iman bagi umat terpilih.
Bagaimana ia terus meminta tanpa henti. Bagaimana ia tak henti mencari. Bagaimana ia tetap mengetuk pintu hati Tuhan. Mengingatkan sabda Yesus sendiri pada Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman tentu kita berdoa, meminta kepada Tuhan, mencari berkat Allah, mengetuk hati Tuhan. Akan tetapi, apakah kita terus berdoa sekalipun tampak tiada harapan? Apakah kita terus mencari Tuhan walau tak terlihat, walau yang tampak hanyalah jalan buntu, tak memberi peluang terkabulnya doa? Apakah kita terus mengetuk pintu hati Tuhan untuk berbelas kasih pada kita, sekalipun mungkin ada tantangan, ada halangan? Mungkin orang berkata, untuk apa terus meminta kepada Tuhan? Tidak ada harapan. Saya ingat beberapa orang yang berharap kepada Tuhan, minta anak 1 tahun belum ada. Sebuah keluarga minta anak 2 tahun belum ada. Pasangan suami ini 3 tahun belum ada. Terus meminta sampai dikabulkan. Ada yang sudah 10 tahun terus berdoa, sampai teman-temannya berkata, mari kita gunakan cara ini. Lihat orang lain menggunakan cara itu. Lihat dia keluarga ini menggunakan cara ini mendapat anak. Tapi dia berkata, tapi kan cara-cara itu tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Saya akan terus berdoa. Luar biasa. Bertemu dengan saya berkata, mintalah pada Ekaristi. Di situ Tuhan hadir, terus berkat. Dan saya berkata, luar biasa. Saya puji ketekunan dan kesetiaan, ada iman dan ajaran Katolik. 12 tahun setelah ia setia berdoa, mendapatkan seorang anak. Inilah buah ketekunan doa. Mungkin juga kita mengalami ada situasi, ada harapan, ada keinginan, ada permohonan. Tapi kalau kita terus meminta kepada Tuhan sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh gereja juga, mudah-mudahan Tuhan berbelas kasih pada kita. Perempuan Kanaan yang memiliki iman yang besar mengajak kita bukan hanya meminta bagi diri sendiri, tetapi juga meminta bagi orang lain. Maka kita juga bisa meminta, jangan meminta juga hanya untuk diri, mintalah untuk orang lain, terutama untuk orang yang dekat dengan kita, untuk keluarga sendiri, untuk anak sendiri, untuk suami sendiri, istri, orang tua. Sekaligus wanita Kanaan itu mengajak kita untuk berdoa dengan tekun, mencari tanpa kenal lelah, mengetuk tanpa henti, hingga Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kita. Maka kalau kita terus berdoa setia pada Tuhan, Tuhan pun akan berkata, besar imanmu, terjadilah padamu menurut kehendakmu.